Selamat malam, perkenalkan nama saya Poppy Sophia, saya mahasiswi Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas mengenai apa kelemahan dan kelebihan dari variabel costing dan bagaimana penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajer. Keunggulan dari variabel costing adalah untuk alat perencanaan operasi. Variabel costing lebih mudah menghimpun data untuk perencanaan laba yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah untuk penetapan harga jual. Penetapan harga jual dapat lebih mudah dilakukan dengan konsep margin kontribusi akan memudahkan untuk menetapkan harga jual yang dapat menutup biaya tetap. Yang ketiga adalah untuk alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Metode variabel costing, biaya dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga yaitu untuk alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Metode variabel costing, biaya dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, yang memungkinkan manajemen dapat memahami pengaruh yang akan timbul dari biaya periodik terhadap laba. Yang keempat yaitu untuk penentuan titik impas atau peluang pokok perhitungan sederhana untuk menentukan suatu keadaan perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Yang terakhir yaitu untuk alat pengendalian manajemen. Variabel costing jauh lebih efektif daripada full costing untuk pengendalian manajemen. Untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Yang ketiga yaitu dalam metode variabel full costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Sehingga untuk perusahaan yang kegiatan usahanya musiman, variabel costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode tertentu, sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. Untuk kelemahan dari variabel full costing yaitu yang pertama untuk pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Sulit untuk dilaksanakan karena emang jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua yaitu untuk metode variabel. Metode variabel costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim sehingga laporan keuangan untuk kepentingan. Yang keempat yaitu tidak diperhitungkan biaya overhead pabrik terhadap tetap dalam persediaan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan metode tersebut yaitu bila produksi sama dengan penjualan sehingga tidak terjadi perubahan terhadap persediaan, maka laba full costing sama dengan laba variabel. Bila produksi lebih besar penjualan sehingga terjadi peningkatan persediaan, maka laba full costing lebih besar laba variabel costing. Bila produksi lebih kecil penjualan sehingga terjadi penurunan persediaan, maka laba full costing lebih kecil laba variabel costing. Dalam penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajer, variabel costing ini sangat tepat digunakan dalam laporan laba rugi perusahaan multisegmen. Laporan laba rugi untuk pihak ekstern menggunakan absorption costing dan menampilkan menghasilkan hasil operasi untuk seluruh segmen. Jenis laporan ini tidak dapat memberikan informasi yang akurat, terutama untuk mengetahui segmen mana yang profitable, karena tidak memisahkan biaya variabel dan biaya tetap. Segmen yang profitable adalah segmen yang cenderung memiliki tingkat biaya tinggi dibanding dengan tingkat penjualannya, meskipun sebagai cost
sebagai cost center manager segmen tidak bertanggung jawab atas penjualan terjadi. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.